Coba bayangkan situasi ini. Seorang karyawan Anda sedang bekerja dari rumah. Ia login ke sistem perusahaan seperti biasanya. Tidak ada yang aneh. Tidak ada alarm. Yang tidak diketahui siapapun, 10 menit sebelumnya, ia mengklik link phishing di emailnya. Dan sekarang, penyerang diam-diam sudah ikut masuk bersamanya dengan kredensial yang valid dari perangkat yang tampak terpercaya. Di era hybrid work ini, perimeter jaringan tradisional hampir sepenuhnya menghilang. Pengguna berada di luar jaringan perusahaan hampir sepanjang waktu, mengakses aplikasi korporat dari jaringan rumahan dan perangkat pribadi. Dan 36% perusahaan masih kesulitan mengautentikasi karyawan remote secara aman. Model keamanan lama adalah celah yang paling sering dieksploitasi penyerang. Saatnya kita bicara tentang solusinya. Zero Trust Architecture. Zero Trust bukan sekedar produk yang bisa dibeli dan dipasang. Ini adalah perubahan fundamental dalam cara bisnis Anda mendefinisikan kepercayaan di dalam jaringan. Ada 3 pilar yang menjadi fondasinya. Pilar pertama, never trust, always verify. Berbeda dari model perimeter tradisional yang memberikan kepercayaan penuh kepada siapapun yang sudah di dalam jaringan, Zero Trust tidak pernah berasumsi bahwa pengguna, perangkat, atau koneksi manapun bisa dipercaya begitu saja. Setiap permintaan akses harus dievaluasi, diverifikasi, dan diotorisasi tanpa pengecualian. Pilar kedua, Continuous Identity Validation. Ini yang paling kritis untuk remote workforce. Zero Trust menggantikan model login sekali lalu bebas akses dengan validasi identitas yang berjalan terus-menerus, mempertimbangkan sinyal kontekstual seperti geolokasi, waktu login, kondisi perangkat, dan pola perilaku yang tidak biasa setiap kali ada permintaan akses baru. Artinya, bahkan jika penyerang berhasil mencuri kredensial karyawan Anda melalui phishing, mereka tidak langsung bisa masuk dan bergerak bebas. Sistem terus mempertanyakan, apakah konteks akses ini masuk akal? Pilar ketiga, assume breach. Zero Trust mengasumsikan bahwa pelanggaran keamanan bukan sekedar kemungkinan, tapi kepastian yang tinggal menunggu waktu. Dengan asumsi ini, strategi keamanan bergeser dari sekedar mencegah penyerang masuk menjadi meminimalkan dampak dan membatasi pergerakan ketika serangan sudah berhasil menembus lapis pertama. 3 pilar ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa satu titik yang berhasil disusupi tidak bisa menjadi pintu bagi penyerang untuk menghancurkan keseluruhan sistem Anda. Sekarang pertanyaan yang paling praktis. Bagaimana Zero Trust diimplementasikan secara nyata di organisasi Anda? Ada 4 lapisan implementasi yang perlu dibangun. Lapisan pertama, Phishing Resistant Multi-Factor Authentication, MFA. MFA biasa sudah tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah MFA yang tahan phishing, yang secara kriptografis terikat ke domain yang sah, sehingga tidak bisa dicuri oleh halaman login palsu manapun. Lapisan kedua, Least Privilege Access Control. Setiap pengguna hanya diberikan akses minimum yang benar-benar dibutuhkan untuk pekerjaannya, tidak lebih. Kalau seorang karyawan bagian marketing berhasil dikompromikan, penyerang hanya bisa mengakses resource yang relevan untuk marketing, bukan seluruh sistem perusahaan. Lapisan ketiga, microsegmentation. Microsegmentation membagi jaringan menjadi zona-zona kecil yang terisolasi. Ini mencegah penyerang yang sudah masuk dari bergerak secara lateral ke aset-aset yang lebih sensitif. Lapisan keempat, continuous monitoring dan real-time threat detection. Dengan monitoring yang berkelanjutan, insiden keamanan bisa terdeteksi lebih awal. Semakin cepat ancaman diidentifikasi dan dinetralisir, semakin kecil kerusakan yang bisa ditimbulkan. Zero Trust bukan proyek satu malam, tapi setiap perjalanan dimulai dari langkah pertama. Satu karyawan yang terkena phishing tidak harus berakhir dengan seluruh sistem perusahaan Anda dikompromikan, asalkan arsitektur Zero Trust Anda sudah di tempat yang benar. Tulis di kolom komentar, dari 4 langkah tadi, mana yang sudah dan belum diterapkan di organisasi Anda. Tim kami siap berdiskusi dan membantu Anda merancang roadmap Zero Trust yang tepat. Sampai jumpa di video berikutnya.